Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Semangat, hebat, itulah kalian. Sampailah kita pada akhir pembahasan latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPS. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal-soal uraian mulai nomor 41 sampai 50. Nomor 41. Perbukitan kapur mendominasi sebagian besar wilayah desa Sejati. Saat kemarau tanah menjadi gersang. Sementara itu saat musim hujan air mudah terserap ke tanah. Pertanyaannya, jelaskan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan di daerah tersebut. Jawabannya, aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat sekitar perbukitan kapur antara lain pertanian lahan kering, perkebunan tanaman tahunan seperti jati, dan pembukaan objek wisata Gua Kapur. Nomor 42. Bagaimana hubungan antara keberadaan koperasi dan pengembangan ekonomi sebuah wilayah? Jawabannya, koperasi berperan penting dalam pengembangan ekonomi sebuah wilayah dengan menyediakan layanan simpanan, pinjaman, dan penjualan berbagai barang-barang konsumsi ataupun barang produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nomor 43. Disintegrasi merupakan masalah utama dalam masyarakat majemuk. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang sebaiknya ditunjukkan masyarakat terkait masalah tersebut? Jawabannya, sikap yang sebaiknya ditunjukkan dalam kehidupan masyarakat majemuk adalah saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga akan tercipta suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Nomor 44. Adi tinggal di sekitar Candi Prambanan. Untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga, Adi menawarkan jasa payung bagi wisatawan. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, apakah jasa payung dibutuhkan para wisatawan di Candi Prambanan? Kemukakan pendapatmu secara singkat. Jawabannya, iya, menurut saya jasa peminjaman payung di tempat wisata Candi Prambanan sangat dibutuhkan para wisatawan agar terhindar dari sengatan matahari ketika berada di lokasi Candi Prambanan. Nomor 45. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Pertanyaannya, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, proklamasi kemerdekaan dapat dimaknai sebagai 1. Puncak perjuangan bangsa, 2. Awal terbentuknya NKRI, 3. Menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Nomor 46. Desa Karangjati memiliki sumber daya alam berupa air terjun. Pertanyaannya, jelaskan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh penduduk desa Karangjati. Jawabannya, aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan penduduk desa Karangjati adalah dengan mengembangkan air terjun sebagai objek wisata dan melakukan kegiatan perdagangan seperti menjual berbagai souvenir serta menjual berbagai macam makanan dan minuman. Nomor 47. Di daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terdapat banyak peternak sapi perah. Pertanyaannya, apa jenis koperasi yang sesuai untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah tersebut? Jawabannya, koperasi yang sesuai untuk dikembangkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah adalah koperasi produsen karena dapat menampung hasil susu sapi perah peternak dan memudahkan peternak sapi perah memasarkan susu sapinya. Nomor 48. Berikan salah satu contoh sikap rela berkorban yang dilakukan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya,
Soekarno merupakan salah satu tokoh yang rela mengorbankan apapun demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, menjelang teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, Soekarno sedang mengalami sakit demam. Akan tetapi ia rela menahan sakit demi membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan begitu, impian meraih kemerdekaan Indonesia menjadi kenyataan. Nomor 49. Risa pandai berbahasa asing. Ia juga memiliki pengetahuan luas tentang sejarah Indonesia. Setelah kuliah, Risa ingin mengembangkan peninggalan sejarah yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, peluang kegiatan ekonomi apa yang sesuai untuk Risa? Jawabannya, berdasarkan kasus pada soal, kegiatan ekonomi yang sesuai bagi Risa adalah pemandu wisata. Karena pemandu wisata harus mampu menguasai bahasa asing dan harus menguasai pengetahuan tentang peninggalan sejarah Indonesia. Nomor 50. Budi Utomo merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Pertanyaannya, mengapa pembentukan Budi Utomo tersebut dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia? Jawabannya, pembentukan Budi Utomo dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia karena Budi Utomo bertekad memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Dan setelah berdirinya Budi Utomo, bermunculan organisasi serupa seperti Syarikat Islam dan Indische Partai dengan tujuan yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.